Oke guys, setelah kejadian kemarin, I wanna back to basic, wanna back to my skill, dimana aku skillnya memang edit konten, bikin konten pakai handphone seadanya, tapi visualnya berkualitas gitu ya. So di sini aku akan fokus buat sharing ke kalian trik buat tag video dan tips editing di CapCut dan desain di Canva. Nah, untuk sharing personal branding sendiri, nanti akan aku kelompokkan jadi dua ya. Kategori yang pertama yaitu teman-teman yang bener-bener masih mulai dari nol nih. Dalam artian, belum pernah buat konten atau belum ngerti editing, belum paham soal content creator, affiliate, endorsement, dan lain-lain. Nah, kategori yang pertama ini aku open private course ya, jadi insya Allah aku bisa bantuin kalian dengan maksimal. Terus kategori yang kedua yaitu teman-teman yang udah mulai ngonten, udah mulai ngerti dengan konten kreator, affiliate, endorsement, dan lain-lain, cuma masih pingin aja ngembangin akunnya. Nah, untuk kategori ini aku langsung aja kasih bocorannya ya. Jadi intinya agar akun kamu bisa grow terus, cukup lakuin dua hal ini. Yang pertama, pastikan kamu buat konten dengan visual yang berkualitas ya. Untuk niche lifestyle, family, mom and kids, beauty, dan lain-lain, videonya dibuat singkat aja seperti POV atau trik, tips, dan lain-lain, tapi captionnya diawali dengan hook yang semenarik mungkin, terus dibuat panjang dan berisi informasi yang enak dibaca serta bermanfaat buat audiens. Terus kalau misalnya konten masak, dance, tutorial, dan lain-lain bisa dibuat nih yang super eye-catching, lengkap, dan jelas. Untuk durasinya boleh dibuat panjang ya. Dan untuk captionnya, misal nih kalau yang masak, captionnya berisi bahan-bahan yang digunakan beserta takaran dan lain-lainnya. Nah, why caption sepenting itu? Karena ketika kita buat caption yang enak dibaca dan bermanfaat buat audiens, otomatis dia bakalan betah lihat video atau konten yang kita buat. Jadinya jam tayang kita naik, dan untuk konten yang durasinya pendek, otomatis videonya keputar beberapa kali. Padahal baru dilihat sama satu orang aja gitu ya. Nah, nanti hal tersebut yang akan kebaca sama algoritma, seolah-olah video kita tuh banyak yang nonton dan disukai. Jadi konten kita bakalan ke-up terus. Yang kedua adalah harus mulai bangun interaksi nyata dengan teman-teman online kamu. Jadi gini, misal kamu pengen banget nih dikenal sama orang lain, tapi gimana caranya orang itu tahu kamu kalau kamu nggak memperkenalkan diri duluan? Setuju? Karena balik lagi, kan di sini kita yang pengen dikenal sama orang lain. Jadi do action first. Kalau trik aku pribadi adalah join komunitas yang relatable sama niche dan target market aku. Terus juga komunitas yang sekiranya bisa bantu aku untuk lebih grow up lagi. Kemudian setelah join, aku biasanya door to door buat PC melalui WhatsApp untuk saling save kontak. Tapi kak, kontennya kan di Instagram, TikTok, atau Shopee video dan lainnya, bukan di WhatsApp gitu kan? It's okay guys, kalau aku pribadi mikirnya adalah WhatsApp itu lebih personal, jadi akan lebih cepat orang itu buat kenal sama aku. Dan capek sih memang kalau door to door itu, tapi that's long lasting guys. Itu seperti investasi jangka panjang, pelan-pelan tapi pasti orang-orang itu jadi kenal sama aku. Dan dampaknya mereka jadi lebih trust atau percaya dengan apa yang aku sampaikan dan aku rekomendasikan. Jadinya misal kalau aku mau jual atau promosikan sesuatu, itu pasti lebih mudah untuk diterima oleh mereka. Dan untuk brand yang kerjasama dengan kita pun pasti bakalan senang ya, karena produk mereka yang kita promosikan itu jadinya banyak dibeli gitu kan. Makanya nggak apa-apa banget buat grow lambat tapi long lasting. Nggak apa-apa banget capek sekarang, tapi nanti di masa tua tinggal nikmatin hasilnya. Setuju? Well, makin banyak dikenal sama orang, alangkah baiknya kita juga bisa kasih sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Karena kalau semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak juga nih doa yang baik terlontar buat kita. Nah, buat teman-teman yang kategori 2 ini, aku cuma bisa ajarin dua hal basic itu karena aku percaya kalian udah paham rules-nya di dunia perkontenan ini. Paling kendalanya adalah visual konten ataupun interaksi dan belum konsisten aja. Jadi yang bisa handle itu sebenarnya diri kalian sendiri. Nah, tapi aku tetap open private course buat kalian yang emang masih mau private course gitu ya. Tapi untuk materinya nggak aku siapin khusus karena aku akan lebih mendengarkan apa yang jadi problem kalian. Dan aku akan berusaha kasih tips berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi yang dibahas sesuai yang kalian inginkan. And the last dari aku, semangat belajar terus ya teman-teman. Kalau ada kendala, it's feel free untuk sharing di grup The Unlimited Space Community ya. Thank you.